Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tria Rahmawati dari Prodi Kesehatan Masyarakat semester 3A. Di sini saya akan mereview materi mengenai sosiologi antropologi kesehatan dengan dosen pengampu Ibu Esi Julfiani, SPSI, MH. Pertama-tama kita apa sih sosiologi itu? Sosiologi berasal dari bahasa Latin socius yang berarti kawan atau teman, dan logos yang berarti kata atau berbicara. Ilmu sosiologi adalah ilmu berbicara mengenai masyarakat. Kemudian, apa sih sosiologi kesehatan itu? Sosiologi kesehatan mempelajari interaksi antara masyarakat dan kesehatan, lebih khususnya bagaimana konsepsi dan pemaknaan kesehatan dan penyakit menurut masyarakat sehingga mempengaruhi gaya hidup dan semua praktik kehidupan dalam kesehariannya. Jadi, sosiologi kesehatan itu merupakan penerapan ilmu sosial dalam mengkaji masalah sosial. Selanjutnya ada sejarah sosiologi kesehatan. Sosiologi kesehatan awalnya itu jadi sosiologi kesehatan itu ada pendahulunya, yaitu sosiologi medis. Nah, sosiologi medis itu berkembang pertama kali di Amerika Serikat melalui beberapa tahap sejak tahun 1920-an. Nah, pada awal abad 20 ada kolaborasi ilmu sosial dengan bidang medis. Terus tahun 1940-an terjadi kajian-kajian mengenai epidemiologi sosial, keterlibatan sosiologi dalam pendidikan medis dan keperawatan. Selanjutnya, banyak lembaga donor menyediakan dana penelitian mengenai aspek sosial, kesehatan, dan penyakit. Terus terbentuknya ikatan-ikatan ilmuwan dari sosiologi medis. Selanjutnya ada terbitnya berbagai jurnal tentang kajian mengenai sosiologi medis. Terus ada yang membedakan antara sosiologi mengenai kesehatan dan sosiologi dalam kesehatan. Yang pertama, sosiologi mengenai kesehatan itu pengamatan dan analisis dengan motif masalah sosiologi. Sedangkan sosiologi dalam kesehatan yaitu merupakan pendidikan dan pengajaran yang dimotivasi oleh adanya masalah kesehatan. Kemudian ada ruang lingkup sosiologi kesehatan. Nah, apa saja sih ruang lingkup sosiologi kesehatan? Yang pertama, merupakan salah satu disiplin. Yang pertama, biasanya sok ngecek itu. Selanjutnya ada ruang lingkup sosiologi kesehatan. Yang pertama, merupakan salah satu disiplin ilmu sosiologi. Yang kedua, cabang sosiologi mempelajari kesehatan dan penyakit di masyarakat dari aspek sosial. Yang ketiga, kebijakan kesehatan masyarakat. Itu adalah 3 contoh ruang lingkup sosiologi kesehatan. Selanjutnya ada kontribusi sosiologi kesehatan. Ada beberapa ilmuwan, contohnya seperti Emil Durkheim yang telah berjasa dalam mengembangkan teori fungsionalisme terhadap faktor-faktor sosial terkait dengan angka bunuh diri. Yang kedua ada dari Talcott Person, itu dengan teori struktural fungsional. Selanjutnya ada Robert Camerton, yaitu mengkaji sosiologi pendidikan kedokteran. Dan ada berbagai teori sosial lainnya seperti dari fungsionalisme klasik, modern, Marxis, dan lain-lain yang digunakan dalam sosiologi kesehatan. Adapun peran sosiologi dalam praktik kesehatan diantaranya yang pertama sebagai ahli riset, yang kedua konsultan kebijakan, yang ketiga
teknisi dalam perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan masyarakat. Yang keempat, ada sebagai peran sebagai pendidik kesehatan. Selanjutnya ada perkembangan sosiologi medis ke sosiologi kesehatan. Yang pertama, menjadi disiplin tersendiri dan bukan pelengkap bidang medis. Yang kedua, alih fokus dari mikro yang individual menjadi makro, yakni sistem dan organisasi. Yang ketiga, alih fokus penyembuhan oleh dokter ke pencegahan melalui sistem. Yang keempat, ada beralihnya pendekatan dari dukungan teknis bagi penyembuhan penyakit ke pendekatan kritis kesehatan. Yang terakhir, ada peralihan dari pendekatan BIP psikologis ke sikap sosial budaya. Selanjutnya ada manfaat sosiologi bagi kesehatan. Yang pertama, mempelajari cara orang meminta pertolongan medis. Yang kedua, mengetahui faktor belakang sosial ekonomi masyarakat dalam pemanfaatan layanan kesehatan. Yang ketiga, menganalisis faktor-faktor sosial dalam hubungan dengan etiologi penyakit atau identifikasi faktor penyakit. Yang selanjutnya ada menganalisis faktor-faktor sosial atau sakit maupun cacat fisik, seperti misalkan penilaian klinis, lebih rasional, menghargai perilaku pasien, kolega dan organisasi, dan juga menangani kebutuhan sosial emosional pasien. Ada beberapa teori-teori sosial kesehatan. Ada teori fungsionalisme, teori Marxis, teori internasionalisme simbolik, dan juga teori kontribusi sosial. Adapun metode ilmiah yang digunakan oleh sosiologi kesehatan, yang pertama itu menggunakan penelaahan ilmiah didasarkan bukti yang dapat diuji. Sifatnya yaitu empiris yaitu mempelajari apa yang terjadi, contohnya seperti itu. Terus yang kedua ada aspek hubungan interaksi antara individu dengan individu dan kelompok serta kelompok dengan kelompok, seperti menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif. Selanjutnya, bagaimana sih pandangan sosiologi mengenai penyakit? Ada menurut Persons, keadaan sakit atau illness ditandai oleh beberapa hal. Yang pertama, gangguan kepada kemampuan individu untuk menjalankan tugas dan peran yang diharapkan darinya. Yang kedua, ada situasi seorang pasien yang ditandai oleh keadaan ketidakberdayaan dan keperluan untuk ditolong. Yang ketiga, apabila individu tidak mampu menjalankan tugas dan perannya karena faktor yang berada di luar kehendak dan kekuasaannya. Menurut Persons, individu tersebut kemudian diharapkan untuk menjalankan apa yang dinamakannya peran sakit atau sick role. Terus yang selanjutnya ada peranan sakit terjadi jika penyakit telah didefinisikan cukup serius sehingga tidak dapat melakukan sebagian atau seluruh peranan normalnya serta memberikan tuntunan tambahan kepada orang-orang di sekelilingnya. Dan yang terakhir ada peranan pasien terjadi jika yang sakit menghubungi dokter dan tunduk atas instruksi dokter. Baik, mungkin sekian materi mengenai review materi mata kuliah sosiologi dan antropologi kesehatan. Bila ada kekurangan saya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.